Oke teman-teman, untuk template CV-nya udah aku upload di G Drive dan aku jelasin untuk aksesnya nanti di akhir video. Dan untuk tips and trick ngisi CV-nya, silakan tonton video ini sampai akhir ya. Happy watching! Oke, baik teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Jadi kali ini aku akan coba sharing spill CV yang aku gunain ya. Dan alhamdulillah dari CV ini udah tembus untuk administrasi di Halliburton, AKR Corporindo, BP, LGRC, ini perusahaan multi international company semua ya. Dan di MT Mayora juga tembus, di oil and gas industry juga tembus. Itu kemarin ada tembus di PT Paradise dan Medion Farmasi. Dan untuk S2 juga alhamdulillah ini juga tembus ya. Kemarin aku baru coba sekali buat buat apply S2 di UTP, University Technology of Petronas, dan alhamdulillah juga tembus menggunakan CV ini. Dan kali ini aku akan coba sharing, dan mungkin aku disclaimer dulu di awal bahwa CV yang aku gunain ini sebenarnya khusus untuk apply di perusahaan oil and gas ya. Awalnya ini aku tujuin buat oil and gas, tapi karena aku udah coba di perusahaan-perusahaan lain juga, ternyata ini CV ini juga bisa tembus ya. Dan alhamdulillah maksudnya keterima di perusahaan-perusahaan tersebut, yang kayak tadi di farmasi, di apa tuh namanya, yang kayak IT consultant juga lolos ya, menggunakan CV yang aku gunain ini. Jadi bisa digunain general ya, nggak harus di oil and gas. Tapi mungkin lebih baiknya digunain untuk apply di perusahaan yang oil and gas. Tapi karena faktanya aku juga lolos di tempat-tempat lainnya, jadi bisa digunain ya. Oke, ini totalnya ada 3 halaman ya. Jadi kalau buat oil and gas itu nggak boleh 1 halaman, nggak boleh 1 lembar, minimal 2 lembar ya. Nah di sini aku ada 3 lembar dan aku akan coba buat jelasin detail-detailnya untuk setiap bagian-bagian yang aku paparkan atau yang aku tampilkan di sini ya. Oke, pertama ini kita di bagian personal information ya. Di sini jangan terlalu detail, cukup informasi-informasi yang dibutuhkan sama perusahaannya aja. Kayak nama, itu penting ya, buat mereka ngetahuin nama kita. Terus place date of birth, ini buat ngetahuin mereka itu kita asli orang mana, dan ngetahuin umur kita tuh berapa saat kita nge-apply. Lalu sex, ini juga penting buat mereka. Marital status juga kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan yang kayak mengharuskan calon karyawannya itu single. Dan nationality, ini mungkin kalau nanti teman-teman gunain CV-nya untuk apply di luar negeri ya. Dan lanjut kita bagian selanjutnya ke foto ya, karena ini juga sedikit kontroversial karena beberapa orang ada yang bilang foto itu nggak penting atau bilang foto itu penting. Nah jadi kalau foto itu sebenarnya itu etika kita nge-apply teman-teman. Ini etikanya ya. Jadi kalau dibilang, kita ketahui ya kalau menggunakan ATS itu kan mesin ya. Jadi foto kita itu nggak bakal ke-detect. Tapi etikanya kita nge-apply ke perusahaan itu bagusnya pakai foto ya teman-teman. Jadi gimana sih kalau kita bertamu tapi muka kita ditutupin masker atau helm, kan nggak sopan ya. Jadi etikanya dalam nge-apply itu kita cantumin foto kita. Oke, itu buat personal information ya. Kita lanjut ke educational background. Ini mungkin teman-teman gak usah paparin semuanya dari mulai SD, SMP, SMA. Meskipun itu teman-teman sekolahnya di tempat-tempat yang bagus ya. Jadi cukup 2 pendidikan terakhir. Nah di sini aku cuma 1 aja. Di pendidikan terakhir aku itu S1. Teman-teman cukup cantumin prodinya apa, fakultasnya apa, di mana lokasinya, dan juga universitasnya. Dan di sini teman-teman cantumin juga periode teman-teman berkuliahnya ya. Karena ini informasinya juga penting buat si HRD-nya untuk ngetahuin kita itu kuliahnya tepat waktu atau enggak. Di sini aku juga cantumin GPA-nya. Ini penting ya, GPA ini. Lalu teman-teman bisa tambahin juga final project teman-teman saat kuliah. Nah, ini mungkin bisa juga sebagai bahan nanti si HRD-nya menanyakan ke teman-teman ataupun kehandalan teman-teman itu di mana. Oke, kita lanjut ke main role, career main role. Nah, di sini teman-teman cantumin teman-teman itu motivasi kerjanya itu di mana, posisi yang teman-teman suka gitu loh. Kayak aku nggak suka codingan, itu nggak usah dimasukin. Jadi teman-teman itu main role-nya di mana gitu loh. Dan juga teman-teman sebutin juga kalau nggak bisa di sini,
prioritas yang keduanya itu apa. Kayak di sini aku cantumin, aku motivasi itu di bidang manufacturing. Nah, di sini aku juga bilang aku juga bersedia entry level position yang mana berhubungan dengan self detail oriented, adaptable, hardworking, dan juga able to work well under pressure. Gitu ya teman-teman. Nah, itu buat career main role. Ini cuman gambaran kita, gambaran umum buat si HRD-nya. Lalu kita masuk ke career summary. Ini career summary ini analoginya kayak abstrak di TA kita ya. Ini jadi kita bakal gambarin secara umum dari A sampai Z dan kita padatin jadi satu paragraf. Di sini kita cantumin career summary kita. Kalau teman-teman belum ada pengalaman atau teman-teman fresh graduate, bisa teman-teman cantumin pengalaman selama kuliah ya. Di sini aku udah cantumin aku ikut MBKM, magang, lalu aku riset di BRIN dan juga organisasi, baik itu akademik atau non akademik. Lalu apa yang teman-teman dapatkan dari pengalaman tersebut? Di sini aku cantumin bahwa dari pengalaman-pengalaman tersebut aku bisa leadership, SolidWorks, AutoCAD, MATLAB, dan segala macam yang teman-teman dapatkan dari pengalaman tersebut ya. Oke, sekarang kita lanjut ke professional experience and project. Jadi di sini aku cantumin experience kerja dan juga project-project yang udah aku lakuin ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman cantumin semua pekerjaan teman-teman ya. Bisa project kuliah juga boleh, jadi asisten juga boleh ditambahin aja, karena kita fresh graduate kan masih belum banyak pengalaman ya, paling pengalaman jadi asisten dosen, asisten akademik, magang, cuman itu ya, magang-magang. Jadi teman-teman cantumin aja, project-project juga di kuliah juga dicantumin aja, karena beberapa pengalaman aku juga ditanyain terkait project-project yang telah aku lakukan kan. Ini tergantung juga posisi yang dilamar ya teman-teman ya. Nah di sini di professional experience dan project ini teman-teman cantumin bisa cantumin job desk-nya apa-apa aja, terus cantumin pencapaiannya yang terukur ya. Lalu yang ketiga itu teman-teman bisa cantumin improvement apa-apa saja yang teman lakukan selama bekerja di tempat tersebut. Aku jelasin satu ya, yang sudah selesai karena ini masih current, jadi aku masih belum bisa cantumin banyak yang terukurnya. Jadi yang untuk project controller ini aku sudah selesai di Maret tahun 2024 kerjanya. Ini masih di perusahaan yang sama ya, tapi beda posisi. Posisi kerjanya itu sebagai project controller. Terus di bawahnya dicantumin nama perusahaannya dan juga lokasi tempat perusahaannya berada. Dan di pojok kanannya tulisin periode kerjanya ya. Lalu di sini pastiin juga teman-teman menggunain bullet ini ya, poin-poin. Karena kalau buat ETS ini kreditiknya itu poin-poin teman-teman. Nah di sini aku cantumin job desk dan juga job desk-nya apa, monitoring, terus pencapaiannya apa. Aku udah 24 project selama aku bekerja sebagai project controller, dan improvementnya yang teman-teman lakukan. Jika nggak ada improvement yang dilakukan ya udah nggak apa-apa, tulisin aja apa adanya, jangan ngada-ngada ya. Kita cantumin semua job desk-nya ngapain aja. Nah gitu ya. Mungkin kalau teman-teman kesusahan atau buat kata-katanya biar lebih bagus AI ya, teman-teman cukup ketikin promptnya apa, tolong buatin aku deskripsi deskripsi kerja sebanyak 5 poin, bla 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 bla, yang mencakup job desk dan juga pencapaian. Nah itu nanti bakal langsung ke generate ya, karena sekarang zaman udah canggih ya teman-teman ya. Oke, jadi itu untuk bagian professional experience dan project ya teman-teman ya. Dan selanjutnya aku nambahin di sini certification dan completion. Jadi semua sertifikasi teman-teman yang udah ada dicantumin di sini setelah teman-teman jelasin pengalaman kerja dan project. Baru teman-teman cantumin sertifikasi yang sudah teman-teman dapatkan. Teman-teman cantumkan sertifikasi apa, diadakan oleh siapa, lisensi numbernya, dan tahun berapa, gitu ya. Nah kita lanjut ke skill. Di sini skill aku bagi 3, hard skill, soft skill, dan juga language proficiency. Nah di sini aku hard skillnya Microsoft Office, SolidWorks, AutoCAD, MATLAB, Python, Hexcore, dan segala macam itu yang benar-benar kita ngelakuinnya ya. Hard skill ini yang benar-benar kita ngelakuinnya, kita hands on. Nah lalu untuk soft skill ini kemampuan yang juga cukup dibutuhkan untuk di zaman sekarang ya.
Dan ini aku cantumin leadership, teamwork, public speaking, critical thinker, creative problem solving, dan time management. Nah, teman-teman bisa cari tuh di internet mungkin soft skill yang sangat dibutuhkan di saat sekarang, dan teman-teman bisa upgrade atau develop skill tersebut. Nah, karena ini bakal ketahuan banget ketika teman-teman nanti tes interview. Nah, skill-skill teman-teman ini semua akan dicek oleh si HRD-nya. Nah, untuk language proficiency di sini aku ada 3 ya. Aku ada bahasa daerah, bahasa nasional, dan juga bahasa internasionalnya. Aku di sini cantumin bahasa daerah karena dulu kata dosenku di luar negeri bahwa kalau kita bisa bahasa daerah itu sebuah keunggulan buat kita ya, karena nggak banyak orang yang bisa bahasa daerah. Jadi di sini aku cantumin bahasa daerah, bahasa nasional, dan juga bahasa internasionalnya. Jadi teman-teman cantumin English score-nya berapa dan tesnya di lembaga apa. Lanjut di organisasi dan komite, pengalaman organisasi dan kepanitiaan ya. Di sini aku nggak jelasin banyak-banyak, aku cuma jelasin posisinya apa, organisasinya apa, dan tahun berapa. Karena di zaman sekarang itu sangat banyak ya, orang-orang pasti sudah punya pengalaman organisasi semua. Teman-teman tulisin aja sebanyak-banyaknya. Dan yang pasti sejujur-jujurnya ya, jangan ngada-ngada ya. Nah, yang terakhir nih, ini sangat simpel, sederhana, tapi impactful banget. Karena HRD itu pasti bakal ngelihat atau bukti kemampuan kita semua itu yang kita tulisin di atas tadi itu, buktinya apa gitu lah. Nah, di sini kita cantumin reference sebagai bukti bahwa orang-orang ini telah mengetahui kemampuan kita tersebut. Di sini aku cantumin cuma 2 orang ya. Nah, teman-teman pastiin bahwa referensi ini orang-orang terdekat teman-teman semuanya, orang-orang terdekat dan orang-orang yang mengenal teman-teman ya. Jangan kayak dia posisinya bagus tapi dia nggak kenal kita 100%, jadi ya kayak zong aja. Jadi kalau bisa kita yang posisinya bagus dan orangnya itu juga kenal kita. Nah, di sini aku cantumin, teman-teman tulis namanya, pekerjaannya apa, di mana, lokasi tempat tinggalnya di mana atau tempat kerjanya di mana, lalu nomor yang bisa dihubungin, nomor mereka yang bisa dihubungin, karena beberapa perusahaan juga meminta untuk izin kepada kita, mereka ngehubungin referensi yang kita miliki gitu ya. Jadi itu 3 halaman CV ku yang aku gunain, dan alhamdulillah bisa tembus di perusahaan-perusahaan besar juga, multi international company. Dan semoga teman-teman bisa terbantu ya, atau mungkin bisa dapat gambaran ke depannya untuk memperbaiki CV untuk upgrade CV teman-teman ya. Dan semoga membantu. Terima kasih untuk waktunya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih membingungkan, bisa tulis di kolom komentar. Oke, untuk template-nya udah aku upload di G Drive. Linknya teman-teman bisa akses di deskripsi video ini. Nanti teman-teman bisa pakai CV yang mana, terserah, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tinggal di download aja nanti ya. Teman-teman jangan hapus file ini ya, biar nanti yang lainnya juga bisa akses. Dan ya, terima kasih. Sampai jumpa di next video.